Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyirin. Saya guru di SMK Manbaul Ulum, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Mengajar Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Kali ini saya akan melakukan kegiatan PPL ketiga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Oke, pertama Bapak absen dulu ya. As'ad, kemana nih As'ad? Izin. Santika? Devi ada. Diana? Gunawan? Irfan? Julaiha? Alfirhan? Dikri? Adin sakit. Rian? Nadine? Nadine ada. Rita? Rohib? Teguh? Dan Sulaiman. Ya, hari ini Bapak lihat kalian duduknya sudah per kelompok ya. Ya, terima kasih. Artinya nanti besok pun sama ya, kita akan melaksanakan praktek. Bapak harap posisinya sudah seperti ini. Ya, kemudian biasanya kan hari Selasa itu kalian olahraga ya. Nanti usahakan pada saat pelajaran Bapak udah ganti baju. Kira-kira memungkinkan nggak kalau ganti baju? Ganti baju dulu ya nanti, supaya nanti ketika di kelas presentasi itu terlihat rapi, semua bajunya sudah menggunakan baju seragam semua, tidak ada yang pakai baju olahraga ya. Baik, selanjutnya seperti biasa Bapak minta kalian berdiri dulu, periksa kerapihan bajunya masing-masing. Yang laki-laki tolong dimasukkan bajunya, yang perempuan dikeluarkan, dirapikan kerudungnya segala macam, dan periksa area tempat duduknya. Jika ditemukan sampah tolong dipungut dan dikeluarkan. Ada sampah? Ada ya? Ya, nah itu dipungut ya. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Ya, boleh duduk kembali. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bapak minta hari ini Sulaiman untuk memimpin doa. Silakan Sulaiman. Alhamdulillah, sebelum belajar kita berdoa dalam hati. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pertemuan hari ini bisa bernilai ibadah ya, bisa dicatat sebagai amal ibadah dan bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan di masa mendatang. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan materi hari ini. Ya, masih seputar VoIP ya. Ini masih ada hubungannya dengan VoIP. Jadi materi kita itu berkelanjutan terus sampai dengan nanti di akhir bulan Desember kita masih seputar VoIP. Nah, kali ini materinya adalah konsep kerja PBX pada server SOSFIT. Jadi kita sedikit mundur ke PBX-nya. Apa itu PBX? Nanti seperti biasa supaya kalian lebih memahami materi PBX ini apa, Bapak akan berikan dulu yang pertama motivasi ya. Ini adalah motivasi dari
Ada yang bisa baca dari siapa itu? Ya, Albert Einstein. Ada yang kenal siapa Albert Einstein? Ya, orang yang salah satu tokoh yang dianggap IQ-nya paling cerdas ya di dunia. Beliau mengatakan hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Jadi orang naik sepeda itu kan kalau berhenti biasanya goyang ya, akan goyang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Itu begitupun dengan kehidupan. Jadi ketika kehidupan itu pengen terus seimbang, maka kita jangan pernah berhenti belajar, berhenti mengerti sesuatu. Intinya kita sebagai pelajar berarti kewajibannya adalah belajar ya, untuk bisa tetap hidup ya. Oke, selanjutnya ya, ini juga untuk merangsang kalian supaya lebih memahami lagi materi hari ini. Yang pertama, tolong dijawab sama-sama, pernahkah kalian mendengar suara seperti ini ya? Kalian dengarkan dulu. Terima kasih telah menghubungi kontak center 147. For service in English, please press 1. Oke, silakan kalian tinggal ikuti saja teman ya. Silahkan masukkan nomor IndiHome atau nomor telepon lengkap dengan kode area diakhiri dengan kata pagar. Customer service-nya. Untuk berbicara dengan officer kami, tekan 9. Oke, kita pilih 9. Tekan 1 untuk informasi dan registrasi. Tekan 2 untuk pengajuan layanan. Kemudian pilih 2 ya. Untuk menjaga kualitas layanan, pembicaraan ini akan kami rekam. Halo, Telkom Elsa bisa dibantu. Selamat sore. Selamat sore. Nah, pernah nggak mendengar suara seperti itu? Pernah ya. Nomor 2, siapakah yang kalian hubungi waktu mendengar suara itu? Ada yang pernah kira-kira pada saat menghubungi siapa tuh? Yang terdengar suara seperti itu? Operator, ya benar ya, bisa operator Telkomsel, operator Indosat ataupun yang lain. Kalau tadi contohnya adalah ada orang menghubungi IndiHome ya, ada juga yang menghubungi Axis juga sama ya. Jadi biasanya muncul yang pertama itu ada salam dulu, selamat datang di layanan bla 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 dan seterusnya. Nanti ya muncul pilihan, tekan 1 untuk berbicara atau tekan 2 untuk dalam bahasa lain gitu ya. Itu adalah salah satu contoh layanan yang diberikan oleh PBX ya. Apa itu PBX? Nanti kita akan belajar di videonya. Kemudian nomor 3, menurut kalian siapakah yang menjawab pertama kali dalam panggilan tersebut? Kan ketika kita terhubung pertama kali itu ada yang menyapa dulu ya. Selamat datang di layanan Telkomsel. Nah, kira-kira itu tuh manusia atau bukan yang jawab? Ayo, ada yang punya jawaban? Dari operatornya, bot ya, benar bot. Jadi itu adalah bot ya, atau robot yang memang diaktifkan oleh adminnya atau oleh operator di sana untuk supaya semua orang yang menelpon itu akan disapa dulu oleh bot tersebut ya. Jadi nggak semua orang yang nerimanya orangnya langsung. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya ya, Bapak udah membagikan materi ajarnya yang sudah kalian print semuanya beserta dengan LKPD. Juga Bapak lihat kalian sudah memegang LKPD-nya, berarti kalian sudah mengeprintnya juga. Dan ini kelompok yang Bapak lihat sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Tanpa Bapak minta, kalian sudah langsung duduk sesuai kelompoknya. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini ada 4 ya. Jadi yang pertama, melalui kalian nanti melihat tayangan video, kemudian kalian membaca materi ajar dan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, diharapkan kalian bisa menganalisis pengertian dan konsep kerja PBX. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menganalisis konsep kerja IPPBX ataupun nama lainnya adalah server SOSWIT. Kemudian yang ketiga,
kalian diharapkan mampu menganalisis bagan server SOSWIT ya dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir, diharapkan kalian juga mampu menguraikan konsep kerja server SOSWIT dengan PBX. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Bapak minta kalian simak dulu video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu PBX. PBX sendiri adalah singkatan akronim dari Private Brand Exchange. Private artinya adalah peralatan komunikasi yang melayani sebuah perusahaan secara eksklusif, di mana PBX memungkinkan para karyawan sebuah perusahaan dapat berkomunikasi antara satu dan yang lain. Berikut saya beri contoh cara kerja PBX dalam menghandle panggilan internal. Katakanlah kita memiliki perusahaan yang terdiri dari 12 orang karyawan, dan kita harus bisa melakukan panggilan kepada salah satu rekan kerja kita. Hal pertama yang mungkin kita pikirkan adalah untuk memasang satu telepon untuk setiap orang. Hal tersebut tidak salah, tapi tidak cukup. Untuk memastikan bahwa karyawan dapat saling menelpon, kita harus menghubungkan semua telepon ke PBX dan menetapkan setiap telepon dengan nomor ekstensi. Dengan cara ini, ketika Anda mencoba menelpon salah satu rekan Anda dan menghubungi nomornya, PBX akan membuat panggilan antara Anda dan ekstensi tujuan yang sesuai. Setelah interkoneksi selesai, telepon akan berdering dan kalian bisa mulai berbicara. Begitulah cara PBX memungkinkan panggilan internal di tingkat perusahaan. Branch adalah sistem multistasiun yang memungkinkan penggunaan bersama jalur telepon sebuah kantor pusat. Hal ini berarti PBX memungkinkan antar cabang perusahaan dapat berkomunikasi antar satu dan yang lainnya. Exchange mencerminkan fungsi utamanya, yaitu untuk mengalihkan panggilan telepon secara internal dan eksternal. PBX berfungsi sebagai server pusat untuk sistem telepon perusahaan, terutamanya dalam melakukan dua hal: membangun panggilan internal di antara rekan kerja dan mengelola panggilan eksternal untuk perusahaan. Pada saat yang sama, untuk menjalankan bisnis, kita juga perlu berbicara dengan klien, supplier, atau orang lain di luar perusahaan. Untuk menangani panggilan eksternal, kita juga harus menghubungkan PBX ke jaringan telepon publik melalui saluran telepon yang telah diterapkan dari penyedia layanan dengan nomor telepon untuk perusahaan. Dengan cara ini, ketika seseorang di perusahaan melakukan panggilan keluar misalnya, mencoba menelpon klien, panggilan ini pertama-tama akan mencapai PBX. PBX akan mengirimkannya melalui saluran telepon ke jaringan telepon publik dan akhirnya mencapai klien. Sementara itu, ketika seseorang menelpon perusahaan, panggilan akan datang dari jaringan publik melalui saluran telepon, lalu ke PBX, dan PBX akan mengirimkan panggilan ini sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya ke grup tertentu atau interactive voice response atau bahkan nomor ekstensi tertentu. Secara umum, PBX akan mengatur semua panggilan masuk dan keluar untuk memastikan bahwa komunikasi eksternal dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan biaya seminimal mungkin untuk perusahaan. Ada banyak jenis PBX dari perspektif teknologi, misalnya PBX tradisional yang bekerja dengan saluran telepon, IP PBX yang dapat menjalankan panggilan melalui internet. Ada juga cloud PBX yang dideploy seluruhnya di cloud dan tidak lagi datang dengan perangkat keras apapun. Berbagai jenis PBX sesuai dengan berbagai organisasi, tergantung pada status infrastruktur, metode kerja, model bisnis, dan skala. Jadi PBX tradisional terutama berfokus pada kebutuhan panggilan. Sementara IP PBX dan Cloud PBX menawarkan fitur yang lebih canggih seperti UC atau Unified Communication dan memiliki lebih banyak kemungkinan pada integrasi pihak ketiga. Sekian video penjelasan tentang PBX, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak karena sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya. Ya, jadi PBX ya. Ini tentang PBX, yaitu Private Brand Exchange. Ya, yang dibahas dari awal sampai akhir itu yang bagian awal ya, tradisional PBX yang katanya lebih fokus di bagian di menu panggilan telepon biasa saja. Sementara kita kemarin sudah bahas sedikit tentang IP PBX yang sudah
menggunakan internet untuk jaringan penghubungnya, yang nanti besok juga kita akan praktek bagaimana cara menghubungkan handphone di kelas kita dari baik antar kelompok ataupun ke guru ya, menggunakan satu server ya. Kenapa satu server? Ada yang tahu kenapa pakai satu server? Karena biar bisa saling komunikasi. Iya, karena bisa saling komunikasi. Kemarin kan contohnya kenapa WhatsApp itu nggak bisa telepon ke Telegram, karena memang server yang digunakannya berbeda. Makanya untuk kali ini ataupun besok kita akan praktek menggunakan satu server supaya semua handphone yang terhubung ke server tersebut bisa saling komunikasi. Ya. Jadi ini ya ada perbedaan di akhir ini hanya disebutkan ada PBX dan IPPBX. Untuk Cloud PBX ini hampir sama dengan IPPBX, hanya saja dia berbeda di penyimpanannya saja. Oke. Selanjutnya silakan kalian buka LKPD-nya. Di nomor 1 itu ada pertanyaan ya. Tapi sebelum ke pertanyaan, seperti biasa kalian isi dulu nama dan kelasnya. Bapak minta yang belum mengisi nama dan kelas diisi dulu. Ya, diisi dulu nama dan kelasnya. Kenapa? Itu Pak, main-main Pak. Ya. Di nomor 1 ada pertanyaan, setelah kamu melihat video, bagan dan materi ajar, uraikan pengertian PBX menurut bahasa kamu. Ya, kalau kemarin itu PBX, ada IPPBX, nah kali ini PBX lagi, yaitu adalah secara singkat merupakan server untuk telepon biasa. Ya, itu dari bahasa Bapak. Silakan kalian tuliskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya. Bisa disiapkan handphonenya, rekamannya. Sudah terlihat? Di mana kelompok 1 ada kesulitan? Pak, sebelumnya kan kita pembahasannya tentang VoIP. Menggunakan koneksi internet. Apakah PBX ini juga menggunakan koneksi internet? Gimana? Bisa diulangi? Suaranya bisa lebih keras? Pak, sebenarnya kan kita pembahasannya tentang VoIP yang menggunakan koneksi internet. Ya. Apakah PBX ini juga menggunakan koneksi internet? Ya, dari kalian ada yang punya pendapat? Kalau dilihat di bagian akhir video tadi, ada istilah PBX dan IPPBX. Dan sebelumnya kita sudah tahu perbedaan telepon biasa dengan VoIP atau telepon via internet. Iya. Jadi gimana? PBX dan IPPBX bedanya di IP telepon. Di IP-nya ya. Biasa. Dan VoIP juga bedanya di IP. Berarti PBX itu tidak menggunakan internet. Bener nggak Pak? Jadi tadi menurut teman kalian ada perbedaan antara PBX dengan IPPBX itu terletaknya di IP-nya ya. Kemudian telepon biasa dengan VoIP juga bedanya di IP-nya. Jadi kira-kira menurut kalian seperti apa? Silakan disimpulkan sendiri. Ya, sambil diisikan jawabannya di nomor 1. Ya. PBX ya, jadi hanya melayani telepon biasa untuk PBX, sementara untuk IPPBX itu bisa ke VoIP. Ya. Nomor 1 sudah semua jawabannya? Ya.
Ya, lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 itu, setelah melihat video, bagan dan materi ajar, uraikan konsep kerja PBX. Ya, konsep kerjanya ya. Ya, masih dengan bagan yang sama. Silakan kalian isi dengan bahasa kalian kira-kira konsep kerja dari PBX ini seperti apa. Kelompok 2 sudah disiapkan ya. Di ngadepnya ke sini ya. Ya, kelompok 2 ada kesulitan? Saya mau nanya. Ya, gimana suaranya lebih keras, Nadine? Kak, saya mau nanya, Ya. kalau di VoIP kan ada server yang melayani semua panggilan yang terhubung ke server tersebut. Apakah fungsi PBX ini sama dengan server? Ya, menurut teman-teman yang lain gimana? Menurut saya sih sama Pak, hanya saja PBX hanya support untuk telepon biasa saja. Jadi PBX hanya support untuk telepon biasa. Iya. Ya. Terus gimana? Sementara IP PBX bisa support untuk HP dan tablet. IPPX support untuk HP dan tablet. Tapi kalau dari fungsi sama saja server, Pak. Bukan begitu, Pak? Iya, betul ya. Jadi PBX ataupun IPPBX itu sama-sama server ya. Sama-sama server yang fungsinya sama. Jadi ya karena namanya server jadi fungsinya sama. Ya. Dipahami? Ya, jadi silakan dikerjakan LKPD nomor 2-nya. Di LKPD nomor 2 itu kan tentang konsep kerjanya ya. Jadi di konsep kerja itu harus mencantumkan servernya menggunakan apa, kemudian boleh juga fungsi dari server tersebut. Oke, Bapak minta. Sudah nomor 2? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, ini ada bagan tentang cara kerja IP PBX. Ya, seperti biasa, kalau tadi PBX servernya namanya PBX, kalau VoIP ya, VoIP kalau telepon biasa tadi servernya menggunakan PBX, kalau VoIP servernya menggunakan IP PBX. Jadi ini bedanya di IP-nya. Jadi medianya ada hubungan internet di sini ya. Jadi untuk nomor 3 pertanyaannya, uraikan perbedaan layanan yang diberikan IP PBX dengan PBX konvensional. Cari perbedaannya ya. Tadi seperti Bapak sebut salah satunya adalah medianya internet ya, menggunakan internet. PBX tanpa internet karena memang hanya melayani telepon biasa, sementara IP PBX ini melayani karena menggunakan internet, jadi layanannya lebih banyak daripada hanya telepon suara saja ya. Kelompok 3 sudah menyiapkan ya. Kelompok 3 ada kesulitan ya. Perbedaannya itu dari segi apa saja, Pak? Ya, perbedaannya bisa dari media penghubungnya. Media penghubung itu bisa menggunakan apa saja, atau bisa juga dari media. Tadi media sudah ya? Sudah. Sebentar. Oh iya, dari perangkat yang disupportnya juga boleh ya? Ya, itu kalian ada yang sudah bikin, ada yang sudah jawab media dan juga perangkat yang disupportnya ya? Kalau seingat tahu kan media tuh, media penghubung kan ada 2. Ada yang pakai kabel, ada yang tanpa kabel. Ya. Atau wireless ya. Ya. Jadi kita tuh diminta nebak mana yang pakai kabel sama yang nggak pakai kabel. Iya, benar. Seperti itu ya. Jadi dari kalian cari perbedaannya bisa dari segi apa saja. Tadi kalau dari segi media penghubung, tadi betul kata Rita, ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan wireless. Jadi kalian tinggal tebak mana yang pakai kabel tuh PBX atau IP PBX. Ada lagi? Tapi mungkin nggak ada yang menggunakan keduanya sebagai media. Oh, mungkin, sangat mungkin ya, sangat mungkin.
Mana kira-kira yang menggunakan keduanya? Ada yang pakai kabel dan tanpa kabel. Kira-kira PBX atau IPPBX yang menggunakan dua jenis media. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok lain nomor 3 sudah selesai belum? Ya, waktunya masih ada 1 menit lagi. Ya, ini untuk menjawab LKPD di nomor 4, Bapak sudah menayangkan ada 10 ya. Ada 10 layanan dasar IPPBX, diantaranya ada support analog system. Ya, ini berarti IPPBX ini masih support terhadap telepon biasa ya. Telepon biasa masih bisa nyambung ke IPPBX, masih bisa disambungkan seperti itu. Kemudian IPPBX juga sudah support dengan LAN ya, karena berdasarkan jaringan internet ya, atau jaringan lokal. Kemudian ada call center, VoIP. Ya, tentu saja karena ini fungsi utama dari IPPBX ini untuk melayani telepon VoIP ya. Ada fax over IP, administrator, internet gateway, conference call, yang mungkin kalian udah sering melakukannya. Ada automatic call distribution dan direct inwarding dialing ya. Nah, dari ke-10 layanan dasar IPPBX ini di nomor 4, pertanyaannya, uraikan dengan bahasa kamu tentang fungsi dan layanan dasar IPPBX berupa support analog system, support LAN system, dan VoIP. Ya, jadi cukup menyebutkan 3 saja ya. Support analog system itu apa? Tadi udah Bapak jelaskan sedikit, kasih gambaran sedikit. Support LAN system itu apa? Dan juga VoIP ya, VoIP. Jadi jelaskan saja ketiga layanan tersebut. Dari 10 layanan, kalian cukup tulis 3 layanannya saja. Ya. Ya, bisa dimulai. Ya, kelompok 4 ada kesulitan? Ya Pak, maaf Pak, saya sudah baca materi 2 kali. Ya. Tapi saya masih bingung dengan istilah software. Apakah ini server juga seperti PBX dan IPPBX? Gimana, bisa diulang pertanyaannya? Kurang keras, yang keras bacanya. Ya Pak, saya sudah baca materi 2 kali, tapi saya masih bingung dengan istilah software. Apakah ini server juga seperti PBX dan IPPBX? Ya, gimana teman-teman yang lain? Ada tanggapan untuk pertanyaan dari Alfirhan? Kalau saya baca di materi, fungsi software ini mirip sekali dengan IPPBX, Pak. Jadi mirip ya fungsinya dengan IPPBX. Ada lagi? Karena software ada di pembahasan IPPBX dan tidak ditemukan di PBX, berarti software ini memiliki fungsi yang sama dengan IPPBX, atau mungkin perangkatnya memang sama, Pak? Ya, secara fungsi sama ya, sama. PBX, IPPBX ataupun software itu sama. Hanya saja yang memang benar-benar sama itu ya IPPBX dengan software. Jadi keduanya ini nggak ada perbedaannya, hanya beda di penyebutannya saja. Kalau PBX hanya melayani telepon biasa, sementara IPPBX ataupun software itu fungsinya sama, yaitu melayani VoIP juga ya, yang bisa lebih banyak untuk medianya. Dipahami? Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, seperti biasa nanti pembagian tugasnya untuk presentasi ya harus sudah disiapkan. Masih ada 1 soal terakhir, nomor 5. Nomor 4 sudah semua? Ya. Oke, di nomor 5 ini
Ada bagan dan konsep kerja server SOSFIT. Ya. Pertanyaannya, uraikan konsep kerja SOSFIT menurut bahasa kalian. Ya. Seperti biasa untuk konsep, ya, kalian harus menyebutkan diantaranya servernya. Kira-kira apa yang terlihat di sini servernya? Karena soalnya SOSFIT, maka ini ya SOSFIT-nya ini sebagai server. Nah, server itu tugasnya apa? Kemudian bagaimana dengan perangkat-perangkat yang lainnya sehingga bisa terjadi hubungan atau komunikasi VoIP. Ya. Silakan diisikan di LKPD nomor 5. Bapak kasih waktu 5 menit ya, 5 menit. Ini cukup banyak pembahasannya. Tulisannya yang rapih ya, biar Bapaknya bisa baca. Kelompok 3 sudah dibagi tugasnya. Siapa yang akan membuka presentasinya? Ya, Rita. Nanti kelompok 3 Bapak minta menyebutkan atau mempresentasikan jawaban nomor 4 ya. Jawaban nomor 4. Siapa nanti yang membacakan nomor 4 berarti? Gunawan. Oke. Nanti yang menjawab pertanyaan? Devi nanti menjawab pertanyaan ya. Ya. Kalau yang membuka berarti nanti ditutupnya juga. Ya. Perkenalan ya, perkenalkan nama-namanya. Sok Irfan diisi juga. Ya. Jadi walaupun ini kelompok tapi nilainya individu ya. Masing-masing ada nilainya masing-masing untuk LKPD-nya. Kelompok 4, siapa yang mau membuka presentasinya? Ya, Pak. Ya, yang membacakan soal nomor 4? Cantika. Cantika siap membacakan soal nomor 4. Yang menjawab Cantika juga menjawab soalnya. Yang jawabnya Rohib. Rohib, ya. Udah disiapin ya jawabannya ya. Oke. Yang membuka berarti menutup juga ya, Sulaiman. Kelompok 1 sudah disiapkan untuk yang membuka presentasinya. Siapa? Ya, Julaiha seperti biasa yang membacakan soal nomor 1 dan jawabannya. Teguh, Pak. Ya, Teguh. Nanti jawabannya Rian yang menjawab pertanyaan. Ya. Oke. Kelompok 2, siapa yang akan membukanya? Siapa? Nadine apa Dikri? Ayo, jangan tunjuk-tunjukkan. Dikri, ya Dikri membuka sekaligus memperkenalkan ya. Walaupun udah kenal ya dilatih untuk sering-sering memperkenalkan juga. Kemudian nanti yang yang membacakan pertanyaan dan jawabannya Diana. Ya, nomor 2 berarti. Nanti nomor 2 di LKPD itu kamu baca soalnya dan jawabannya. Nanti untuk sesi pertanyaannya seperti biasa Dikri memberikan kesempatan ke teman-temannya untuk bertanya. Nanti jawaban pertanyaannya siapa yang membacakan jawaban dari pertanyaan temannya? Tetap ya Diana. Oke, tidak masalah. Semuanya sudah? 5 soal LKPD sudah dikerjakan ya? Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Silakan. Kalau sudah, Bapak minta kalian siapkan. Seperti biasa kerapihan ya, kerapihannya diperhatikan. Siapkan juga kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-temannya. Ya. Baik ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Baik, sebentar. Bapak matikan dulu ya, supaya tidak mengganggu. Ya, maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
hasil dari jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Julaiha. Nama saya Teguh. Nama saya Muhammad Rian. Nomor 1, pertanyaan akan dibacakan oleh Teguh. 1. Setelah melihat video, bagan dan materi ajar, uraikan pengertian PBX menurut bahasa kamu. Jawabannya adalah PBX adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon antar pegawai di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari pabrik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan LKPD nomor 1. Ketika temannya sedang presentasi, Bapak minta kelompok lain untuk memperhatikan yang sedang presentasi ya. Sama siapkan juga pertanyaan untuk yang sedang presentasi. Ya, bisa dimengerti? Oke, silakan dilanjutkan kelompok 1. Barangkali dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oh iya, kelompok 2 sebentar. Ya, silakan. Bisa berdiri kelompok. Ya. Apakah PBX ini membutuhkan internet? Apakah PBX membutuhkan koneksi internet? Ya, silakan dijawab. PBX tidak menggunakan koneksi internet. Sementara yang membutuhkan koneksi internet adalah IP PBX. Ya. Jelas ya? Jelas. Silakan. Ya. Selanjutnya cukup 1 pertanyaan saja ya untuk setiap kelompok. Bisa ditutup. Ya. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, cukup bagus ya kelompok 1 mempresentasikan jawabannya. Selanjutnya Bapak minta untuk kelompok lain pun mempersiapkan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Kelompok 2 sudah siap? Silakan kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya, kerapihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Nomor 2, perkenalkan, nama saya Muhammad Iti. Nama saya Nadine Hidayah. Dan saya Diana. Untuk nomor 2 dibacakan oleh Nadine. Ya, Nadine, silakan baca nomor 2. Oke, soalnya setelah melihat video, bagan dan materi ajar, uraikan konsep kerja PBX menurut bahasa kamu. Menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju dan memastikan jaringan telepon tidak sibuk. Menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon. Mematikan hubungan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Ya, itu tadi jawaban untuk nomor 2 dari kelompok 2 ya. Selanjutnya silakan Dikri melanjutkan sesinya. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Ya, sebentar. Bapak dekatin dulu biar suaranya terdengar ya. Silakan Rita dari kelompok 3. Silakan pertanyaannya ya. Saya ingin bertanya, apakah fungsi PBX sama dengan server pada VoIP? Apakah fungsi IP PBX sama dengan server pada VoIP? Ya, jawabannya sama. Jadi PBX itu adalah server untuk telepon biasa, sementara server pada VoIP menggunakan IP PBX. Jadi sama ya? Ya, sama-sama. Cukup, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Dilanjutkan, silakan kelompok 3. Ya, berikan semangat untuk kelompok 3 juga. Duduknya nantinya meleot. Yang rapi. Ya. Ya, agak ke tengah sedikit. Ya.
Dimulai dengan salam dan perkenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rita Puspitasari, rekan saya ada Devi, Gunawan, sama Irfan. Ya. Kami akan membacakan nomor 3. Ya. Nomor 3 akan dibacakan oleh Gunawan. Setelah melihat bagan dan material diuraikan perbedaan layanan yang diberikan IPPBX dengan PBX konvensional menurut bahasa tamu. PBX konvensional hanya bisa menggunakan kabel sebagai media penghubung antar perangkatnya, sehingga untuk perangkat yang bisa dilayani oleh PBX masih terbatas pada telepon dan fax saja. Sementara pada IPPBX, media penghubungnya bisa menggunakan kabel dan wireless, sehingga perangkat yang bisa dilayani oleh IPPBX bisa lebih beragam seperti smartphone dan laptop. Ya, jadi kelompok 3 menjawab tentang perbedaan ya PBX dengan IPPBX dari segi media yang disupportnya dengan media penghubungnya. Dilanjutkan silakan untuk sesi tanya jawabnya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 4, Rohid. Apa perbedaan IPPBX dan PBX dari segi media penghubungnya? Nah, media penghubungnya, silakan. Saya akan menjawab dari kelompok 4 ya. Ya. PBX menggunakan media penghubung kabel dan wireless. Sementara PBX hanya bisa menggunakan kabel saja. Ya, PBX hanya bisa menggunakan kabel saja, sementara IPPBX bisa menggunakan kabel dan juga wireless. Ya. Cukup jelas jawabannya? Ya, silakan boleh ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan kelompok 3. Ya. Terakhir kelompok 4. Ya, berikan semangat untuk kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Agak geser ke sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahim. Ya. Saya Sulaiman. Ya. Dan nomor 4 akan dibacakan oleh Cantika. Cantika, silakan. Kehidupan ada beberapa layanan dasar IPPBX. Layanan yang kamu tentang fungsi dari layanan dasar IPPBX berupa support analog system, support LAN system, dan VoIP. Ya. Jawabannya support analog system adalah IPPBX memiliki kemampuan dalam mengakomodasi sistem jaringan telepon analog. Ya. Support LAN system adalah IPPBX mampu terkoneksi dengan jaringan komputer LAN melalui pos Ethernet card yang memiliki kapasitas bandwidth hingga 100 Mbps. Iya. VoIP adalah IPPBX yang mampu mengakomodasi layanan VoIP melalui terminal IP phone atau softphone yang dipasang pada PC. Ya. Silakan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada, Pak. Ya, silakan berdiri. Apakah fungsi softfeed sama dengan fungsi IPPBX? Apakah softfeed itu fungsinya sama dengan IPPBX? Silakan jawabannya. Ya, saya Sulaiman izin menjawab pertanyaan dari Teguh kelompok 1. Ya, fungsinya sama dengan IPPBX. IPPBX sama saja fungsinya dengan softfeed, hanya saja penyebutannya yang beda. Iya, hanya penyebutannya saja yang beda ya. Kalau IPPBX dengan softfeed itu ya sama saja, cuman beda di penyebutannya saja ya. Cukup jelas, Teguh? Ya, terima kasih. Silakan kelompok 4 ditutup. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Ya, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan
hasil dari diskusinya dalam menjawab LKPD. Ya, Bapak ingatkan lagi, walaupun tugasnya ini adalah kelompok, tapi nilainya tetap masing-masing ya. Bapak akan memberikan nilainya masing-masing. Ya. Selanjutnya ya, selanjutnya Bapak minta kalian mengerjakan tes formatif ya, atau ulangan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Jadi Bapak mau tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kali ini. Kerjakan dengan baik ya, dengan teliti. Isi namanya ya, nama dan juga kelasnya. 2, 3, 4 ya. Ya. Sudah dapat semua soal tes formatifnya? Ya. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal. Bapak kasih waktu 25 menit ya. 25 menit. Masing-masing soal 5 menit. Jika ada soal yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Kita sampai jam 10 lewat jam 11 ya, jam 11 lewat 10 menit untuk tes formatifnya. Ini selesai nggak selesai dikumpulkan. Kalau sudah jam 11 lewat 10.
Bisa menggunakan halaman sebaliknya ya. Kertas di belakangnya juga bisa digunakan. Untuk penilaian di tes formatif ini, Bapak samakan penilaiannya dengan waktu PTS kemarin ya. Jadi soalnya sama, berbentuk esai, maka penilaiannya jika ada soal yang dijawab tapi salah, Bapak atau kurang tepat, Bapak kasih nilainya setengah. Ya, jadi tetap ada nilainya. Jadi saran Bapak, kalian paham ataupun nggak paham, kalian tetap isi semampu kalian dulu ya, karena itu akan ada nilainya. Jangan dikosongkan, kalau kosong maka baru tidak dapat nilai. Tapi kalau kalian jawab salah pun itu akan tetap dapat nilai setengah dari Bapak. Kalau betul maka 1 poin ya, 1 poin itu bernilai 20 ya, karena soalnya ada 5. Jadi kalau benar semua 100, kalau ada yang salah 1 tapi kalian menjawab maka nilainya 90. Kalau kalian tidak menjawab maka 1 soal tidak dijawab, nilainya 80 berarti.
Ya, KKM-nya kita 80 ya. Kelas 12 sudah naik jadi 80. Ada yang sudah selesai? Sudah, Teguh? Sudah, Pak. Ya, yang sudah boleh dikumpulin ya, biar langsung dinilai oleh Bapak. Culeha sudah? Ya. Yang belum santai, masih ada waktu sampai 11 lewat 10 ya. Masih ada 20 menit. Diana sudah? Ali, udah Ali? Belum. Ya. Dan terima kasih. Ya. Ini tadi absen berapa sih? Oh iya, makasih banyak. Ya.
Sama dikit. Ya, kasih. Aku main yang tinggi doang.
Pertama kenyataan. Apa ya? Ya benar. Dalam betul. Penjual Pak. Penjual ya lu. Udah dari ya, jangan dua dah hasil kita. Tali bisnis ya. Aduh ya, ada kamu benar tuh. Sudah semua? Ya, ternyata kita bisa menyelesaikan soal tes formatifnya 10 menit lebih cepat ya. Bapak ucapan terima kasih. Di sini Bapak lihat hasilnya cukup baik semuanya. Bapak bagikan dulu Devi, Rohib, Alfirhan, Rita, Irfan, Rian, Nadine, Dikri, Sulaiman, Santika, Teguh, Julaiha, Diana, Gunawan ya. Sudah lihat hasil tesnya semuanya? Ya. Coba Bapak mau tahu siapa yang betul semua dapat nilai 100? Ya, hampir semuanya ya. Oke, bagus sekali. Yang dapat nilai 90 ada? 1, 2, ya. Tidak masalah ya. 90 itu masih di atas KKM. Ya, ada 2 orang. Yang nilai 80 ada 80? 80? Nggak ada ya. 70? Ya, berarti nilai terendahnya 90, 2 orang ya. Itu pun hanya kekurangan di jawaban saja. Kalau dilihat itu nomor berapa ya? Nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4 ya, nomor 4 itu Bapak minta ada 3 layanan dasar, yaitu support analog system, support LAN system, dan juga VoIP. Kalian yang 2 orang itu hanya menjawab 1 atau 2 saja, jadi kurang ya. Seharusnya 3-3-nya. Ya, lain kali bisa diperbaiki lagi. Ya. Tapi secara umum Bapak simpulkan pembelajaran hari ini kalian bisa menyerapnya dengan sangat baik ya, dengan cukup baik. Ya, dibuktikan dengan tes formatifnya yang mendapatkan nilai yang cukup baik hari ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Bapak minta
kalian membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, sebentar. Nanti masing-masing kelompok untuk menyiapkan kesimpulannya. Ya. Bapak minta dari kelompok 4 dulu. Siapa yang akan memberikan kesimpulan, membacakan kesimpulannya? Nomor 4. Al-Firhan, ya. Al-Firhan. Sambil berdiri boleh? Punya kesimpulan sendiri, Pak. Boleh. Berdiri, boleh berdiri. Ya. Kesimpulannya adalah IPPBX itu sama dengan soft switch. Ya. Dan masih satu server, cuman penyebutannya aja yang beda, Pak. Ya. Terima kasih, kelompok 4 sudah memberikan kesimpulan bahwa IPPBX itu sama dengan server sosmed ya. Hanya perbedaannya di penyebutannya saja. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Bapak minta dari kelompok 1 siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ya, Juleha, boleh. PBX adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon antar pegawai di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya di area yang lebih luas. Ya, itu pengertian dari PBX ya, disampaikan oleh kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya Bapak minta dari kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang akan memberikan kesimpulan? Ya, Irfan. Terima kasih Irfan, silakan. Kita dapat mengetahui perbedaan layanan yang diberikan IPPBX dan PBX konvensional. Ya, kita bisa mengetahui perbedaan layanan yang diberikan oleh PBX dan IPPBX konvensional ya. Kelompok 2, siapa yang akan menyampaikan kesimpulannya? Ya, boleh. Silakan, Diana. Menghubungkan antara telepon pengguna dengan telepon yang dituju dan memastikan jaringan telepon tidak sibuk. Menjaga koneksi atau sambungan selama menggunakan telepon. Mematikan hubungan telepon sesuai dengan perintah pengguna telepon. Ya, itu merupakan fungsi dari IPPBX. Ya. Ya, kelompok 2 tadi sudah menyampaikan beberapa fungsi dari IPPBX. Di antaranya adalah menghubungkan semua user yang terhubung ke IPPBX tersebut dan juga mematikannya sesuai dengan perintah dari pengguna itu sendiri. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Untuk materi kita hari ini Bapak anggap semuanya sudah memahaminya. Bapak ingatkan untuk besok kita ada praktek ya. Bapak pastikan, Bapak janji, Bapak yakin besok prakteknya akan lebih menyenangkan ya, akan lebih beda karena kita prakteknya langsung dengan smartphone kita masing-masing ya. Maka untuk itu Bapak minta besok kalian menyiapkan smartphone-nya ya. Smartphone-nya yang sudah diisi dengan baterai, nggak perlu koneksi internet, kalian cukup download aplikasinya saja. Kemarin udah Bapak kasih tahu aplikasinya apa? Zoiper ya. Kalian download Zoiper, usahakan yang resmi dari Play Store, yang versi light saja, yang gratis ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, sebentar. Zoiper ya, beberapa teman kalian yang masuk di hari Jumat itu sudah mencoba mempraktekannya. Prakteknya yaitu membuat servernya dengan kliennya. Jadi servernya kita menggunakan PC ya, PC ataupun laptop. Ya, di sini sudah disediakan satu PC untuk servernya. Dan untuk pembuatan server kalian juga sudah praktek ya sebelumnya di Lab TKJ, membuat servernya masing-masing dan mendaftarkan nomor handphonenya ke server tersebut. Nah, jadi besok itu Bapak minta kalian membawa
smartphone-nya. Kemudian untuk server sudah Bapak tentukan menggunakan server yang satu ini. Nanti masing-masing kelompok diminta untuk mendaftarkan handphonenya masing-masing di server tersebut. Kemudian nanti setelah terdaftar di servernya, kalian setting di handphonenya menggunakan Zoiper, aplikasi Zoipernya masing-masing. Ya, cukup jelas? Bisa dipahami ya? Oke, untuk menutup materi kita pada pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta Sulaiman lagi untuk memimpin doa. Silakan Sulaiman. Alangkah baiknya setelah menyelesaikan pelajaran kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian semuanya luar biasa bisa memahami materi kita hari ini dengan baik, dan mudah-mudahan besok sesuai dengan harapan Bapak semuanya bisa membawa smartphone-nya untuk bisa mengalami atau merasakan gimana caranya membuat server VoIP dengan mempraktekannya dengan handphonenya masing-masing. Jadi bisa merasakan gimana caranya atau gimana rasanya melakukan panggilan VoIP dari handphone satu ke handphone yang lain. Bahkan bisa juga satu kelas ini selama kita connect ke access point, ya kita kan di kelas ada access point, itu walaupun nanti access pointnya ini kehabisan internet, contohnya pada saat nanti akhir bulan sekolahnya ternyata belum bayar, akhirnya internetnya mati, itu tetap saja selama kita masih connect ke access point tersebut, tanpa koneksi internet pun kita tetap bisa melakukan panggilan VoIP tersebut. Ya, itu tujuan dari nanti praktek besok. Ya, mudah-mudahan sih kalian bisa lebih paham dengan materi-materi yang sudah ataupun yang hari ini ya. Dengan mempraktekkan tersebut, maka mana yang disebut server, apa fungsi server itu nanti kalian benar-benar bisa merasakannya. Ya, kenapa sih kok saya nggak bisa terhubung nanti besok itu pasti nanti akan ada kendala-kendala. Kenapa saya tidak bisa ke kelompok 1 nggak bisa nelpon ke kelompok 2 ataupun sebaliknya, itu pasti ada alasannya. Apakah belum disetting di servernya ataupun bisa jadi alamat IP servernya yang berbeda-beda. Ya, semuanya itu tentu saja akan bisa kita pahami karena kita akan mengalaminya besok ya pada saat praktek. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat materi kita hari ini. Bapak tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.